Shalom Bapak dan Ibu, Saudara dimanapun kau berada pada saat ini. Mari kita dapat beribadah pada saat ini. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita rindu bawa pujian kita yang terbaik kepada Dia. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Segala rencananya indah di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, untuk hari ini ada kesempatan yang baik bagi setiap kami. Kami boleh datang kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami rindu memuji-muji Engkau. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan oleh pujian kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, apapun kondisi kami rindu memuji-muji Engkau sebab Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya kepada-Mu. Engkau Bapa kami yang baik. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan sejahtera, penuh harapan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau kami tak melihatnya saat ini Tuhan. Telah berfirman, Engkau Allah yang memberikan masa depan dalam hidup kami, sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku
katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Allah yang telah berfirman, telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Kau rencanamu indah bagiku Tuhan, kau kehendakmu baik bagiku. Kau rancanganmu sempurna bagiku. Tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tahu rencanamu indah bagiku. Tahu kehendakmu baik bagiku. Tahu rancanganmu sempurna bagiku. Tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan, rencanamu indah bagi setiap kami. Rancanganmu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepadamu. Kami menyembahmu Tuhan, rencana yang indah yang kau buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kurasi kira ya la ya la ya la ya la ya la. Kurasi kira ya la ya la, kurasi kira ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Jalan-jalanmu adalah jalan-jalan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kuraya la ya 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 la. Haleluya. Ya la ya la sikira ya la ya la ya la ya la ya la. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ya la sikira ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Kurasi kira ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Haleluya. 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 kami percaya Tuhan. Sekalipun kondisi saat-saat ini tidak baik, sekalipun begitu banyak yang menggetarkan Tuhan, tapi kami percaya kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik. Rencanamu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang menjadi penolong bagi setiap kami, umat-Mu, dimanapun kami berada. Rancangan damai sejahtera yang Kau beri dalam setiap kami Tuhan, biar itu terjadi dalam kehidupan kami. Dengan penuh iman kami percaya kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu
ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Engkau Allah yang kami percaya, yang menjamin kehidupan kami, yang ada menyertai setiap kami, melewati setiap badai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kita bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita beri puji-pujian kepada Dia, Allah yang layak untuk kita tinggikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tanganmu Tuhan, akan ku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita sorakan, Dia gunung batu keselamatan kita. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin, yes. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu angkat ku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari saudara, angkat hatimu kepada Tuhan. Menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu, yes, aku tinggi. Benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Saudara, jangan takut sebab Dia Allah ada bersama dengan engkau. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia menjamin hidupmu, Dia menjamin hidup saya. Mari kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan memberi kekuatan bagi setiap kami.
Biarlah kami memiliki hati yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Berserah kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
sembah Dia. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan untuk memberi pertolongan bagi setiap kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang memberikan kami kekuatan dan perlindungan. Engkau Allah yang beserta dengan kami, maka kuatlah roh dan jiwaku. Mari Bapak dan Ibu katakan kepada dirimu sendiri, kuatlah roh dan jiwaku, sehatlah tubuhku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak dan Ibu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
Shangalayalaho. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum engkau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Saudara, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kita katakan, Engkau ada bersamaku. Nyanyikan lagu ini, Saudara yang terkasih, dengan penghayatan. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa setiap kami akan melihat kembali bagaimana Tuhan menolong kami. Engkau selalu ada bersama di dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun, Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat ini, Tuhan, kami mau menaikkan penyembahan kami, dan kami rindu Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami, memberikan kami kekuatan yang baru saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kau
ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan buat setiap kami. Tuhan, sekalipun kondisi kami hari-hari ini mungkin ada yang masih terbaring karena sakit Tuhan. Bahkan kami sepertinya hanya seorang diri, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kami. Umat-Mu yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami percaya Engkau saat ini yang akan terus beracara di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau sendiri yang memberkati melalui firman Tuhan yang akan dibagikan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau yang terus Tuhan membuat iman kami menjadi semakin hari semakin bertambah teguh. Dan kami boleh semakin percaya bahwa Tuhan Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara kita katakan sama-sama, amin. Ya,
Terima kasih buat tim penata layanan pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa buat saudara. Saudara, kita memasuki minggu kedua di bulan Juli. Dan saudara, kita tidak tahu kapan masa-masa yang seperti ini, masa-masa yang sulit, saudara, di mana semua gereja sulit untuk mengadakan ibadah secara tatap muka. Dan hari ini, saudara, saya ingin mengajak buat seluruh jemaat, khususnya di GAB Mahanaim, Sidoarjo. Mari saudara, saya akan memberikan sebuah judul tema khotbah saya pagi hari ini adalah kekuatan baru hanya di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Saya akan membacakan terlebih dahulu sebelum saya akan menjelaskan kepada saudara apa artinya kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, maju dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih, saudara, firman Tuhan di sini dikatakan ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, di sini dikatakan tetapi di ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maksud daripada menanti di dalam bahasa Ibrani adalah kafah, artinya menanti dengan penuh keyakinan. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, saya mau berkata, sekalipun mungkin hari ini engkau belum melihat ada sesuatu yang berubah di dalam hidupmu, percaya saudara, tetap nantikan Tuhan sampai engkau melihat bahwa apa yang kau yakinkan, apa yang menjadi kepastian di dalam hidupmu, di dalam Yesus adalah iya dan amin. Saya percaya saudara, bahwa ketika saudara belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, saudara sedang mengharapkan Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan sendiri berkata di dalam firman-Nya dengan jelas, bahwa orang yang menantikan Tuhan, orang yang mengharapkan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, janji Tuhan ini adalah iya dan amin. Saya teringat saudara bagaimana ketika peristiwa Tuhan Yesus sebelum dia mati keesokan harinya, dia harus naik di atas kayu salib. Saudara, firman Tuhan di sana mencatat bahwa ketika seorang malaikat dari langit, saudara, malaikat yang datang dari Allah, datang dari surga, menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, Yesus tahu besok dia akan menderita. Dan saudara, saya mau mengajak kepada jemaat, saudara, pandanglah Yesus. Ketika Yesus dia mau mati di atas kayu salib, dia bergumul saudara. Dia berdoa. Dia hanya menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat ketika Yesus dia terus menantikan pertolongan daripada Allah Bapa, maka Bapa di surga mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan. Saudara, mungkin pergumulan saudara, mungkin engkau berkata, aduh Tuhan, pergumulan saya berat. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, pandanglah Yesus. Bahwa ketika engkau menantikan pertolongan dari Tuhan Yesus, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu adalah janji Tuhan. Pagi hari ini saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana saudara belajar untuk menantikan Tuhan? Saudara harus percaya. Saudara terus berharap
dan saudara terus mencari wajah Tuhan. Dan engkau terus mempercayai dengan segenap hatimu bahwa engkau meletakkan seluruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya, mereka yang percaya dan terus berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena apa saudara? Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Kalau Dia sudah berfirman, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Saudara yang sakit, ketika engkau terus berdoa dan berharap supaya engkau mengalami kesembuhan ilahi, saudara, imanmu, pengharapanmu adalah pasti. Dan firman Tuhan berkata, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah dijamah dan engkau sudah disembuhkan. Karena apa saudara? Karena Yesus sudah menebus dengan harga yang lunas. Dan itu adalah menjadi bagian saudara, bagian daripada seluruh orang-orang percaya yang terus-menerus berharap kepada Dia. Dan saudara yang hari-hari ini saudara merasakan ada begitu beban yang begitu berat di dalam hidupmu, datang dan cari wajah Tuhan sampai engkau mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya perjalanan yang cukup jauh. Saudara, sama seperti di dalam kehidupan saudara dan semua di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Saudara, saya mau berkata, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kelelahan. Tetapi ada janji Tuhan. Pagi hari ini saya mau berkata, ketika engkau lelah, Tuhan sanggup menolong dan memberikan kekuatan bagimu. Saudara, firman Tuhan berkata pagi hari ini, bagaimana saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru? Saya akan memberikan ada 4 poin. Yang pertama adalah ketika saudara merasa begitu berat dan engkau merasa begitu lelah di dalam perjalanan hidupmu, saudara, yang harus saudara lakukan yang pertama adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara harus berdiam. Maksud di sini berdiam diri adalah saudara duduk dengan tenang, saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara cari wajah Tuhan, sampai engkau mendapatkan kekuatan pada hari itu juga. Saudara jangan berhenti, ketika engkau merasa begitu lelah, saudara jangan berhenti untuk mencari wajah Tuhan, tapi saudara tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 30 ayat ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang. Dan ketika engkau tenang, maka ada suatu iman percaya tumbuh di dalam hatimu. Ketika engkau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau membuka Alkitab, ketika engkau berdoa, ketika engkau menaikkan pujian penyembahanmu, saya percaya saudara, iman di dalam hati saudara itu akan terus bertumbuh dan engkau menjadi orang yang percaya. Dan firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, yang pertama, berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana saudara untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus? Yang kedua adalah saudara terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Bahkan di dalam setiap langkah kehidupanmu saudara. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani adalah batah. Saudara percaya, berharap kepada Tuhan. Orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, saudara jangan andalkan siapapun. Bahkan sekalipun engkau memiliki banyak harta kekayaan, saudara, firman Tuhan berkata, terkutuklah
orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata pagi hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara harus belajar percaya dan terus berharap kepada Tuhan, sampai engkau melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu, dan engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang bukan semakin bertambah baik. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia semakin bertambah jahat. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Bahkan sekalipun, saudara, di sini Bapak Ibu Gembala selalu berusaha untuk menolong setiap jemaat. Saudara, Bapak Ibu Gembala pun adalah seorang pribadi yang terbatas. Bahkan seringkali Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Gembala, jangan engkau menjadi Tuhan bagi jemaat yang kau layani. Biarkan mereka hanya terus mengandalkan aku. Saudara, seringkali Ibu Evi cerita kepada saya bahwa seringkali berusaha Bu Evi menolong seluruh jemaat, tetapi Tuhan menegur. Supaya apa saudara? Supaya jemaatnya ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Gembala yang seringkali saudara kita ketemu di gereja, mereka adalah pribadi yang terbatas. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau datang kepada orang yang tepat. Engkau datang kepada pribadi yang tepat. Karena apa saudara? Karena Yesus adalah pribadi yang sanggup menolong saudara, memberikan kekuatan kepada saudara. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia tidak pernah menjadi lelah, Dia tidak pernah menjadi letih. Sebab Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, andalkan Tuhan setiap hari saudara. Di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, bahkan di dalam kehidupanmu, pribadi lepas pribadi. Saudara, andalkan Tuhan, sampai engkau melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Yang ketiga saudara, bagaimana saudara dapat mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan? Yang ketiga adalah saudara belajar untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan yang memimpin di dalam perjalanan hidupmu. Sampai engkau berjumpa dengan Dia, muka secara muka. Face to face, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara izinkan, biarkan Tuhan yang memimpin, yang menuntun perjalanan hidupmu. Sehingga engkau tidak akan pernah menjadi letih dan lesu. Karena apa saudara? Ketika engkau belajar berserah kepada Tuhan, engkau mengulurkan tanganmu, dan engkau berharap supaya tangan Tuhan yang menuntun engkau, dan yang akan membimbing engkau. Saya percaya saudara, engkau tidak akan pernah menjadi lelah, dan engkau tidak akan pernah menjadi lesu. Karena apa? Ketika engkau melekat kepada Tuhan, saudara, engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Musa dan umat Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, saudara, itu semua terjadi karena apa? Karena Allah yang saudara sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Dialah yang menuntun bangsa Israel dengan tangan yang kuat. Saudara, saya mau berkata pagi hari ini, tangan Tuhan adalah tangan yang sangat kuat. Itu yang membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan di Mesir. Dan itu saudara, akhirnya dinyanyikan oleh Musa. Dia berkata bahwa Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Saudara, Musa dia melihat dengan matanya sendiri saudara, bagaimana dia bersama dengan seluruh umat Israel dapat menyeberangi Laut Teberau, saudara. Dan saudara, itu adalah pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat, yang sangat kuat.
Sehingga pada hari itu, Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel bersama dengan Musa, mereka pulang dengan sorak-sorai. Mereka mampu menyeberangi laut Teberau, dan malaikat Tuhan, saudara, yang diutus oleh Bapa untuk menolong umat Israel ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Saudara, saya mau berkata pagi hari ini, belajar untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin perjalanan hidupmu. Dan saya percaya engkau akan mengalami seperti yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Saudara, ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang 9. Di sana firman Tuhan berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saudara, Tuhan sangat mengenal setiap pribadi saudara dan saya. Kalau saudara sungguh-sungguh terhadap Tuhan, maka Tuhan berjanji akan melimpahkan kekuatannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara tetap bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan? Mungkin sejak engkau beribadah di rumah, mungkin engkau sudah mulai kendor. Engkau hanya duduk-duduk, engkau tidak lagi memiliki sikap menghormati Tuhan. Tetapi pagi hari ini saudara, saya mau mengingatkan kembali, ketika engkau beribadah di rumah, biarlah engkau beribadah seperti ketika engkau beribadah di gereja. Engkau duduk dan engkau ikut menyembah. Saudara tetap bersungguh-sungguh di dalam ibadahmu ketika engkau beribadah di rumah. Engkau mengangkat tangan, engkau memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Saudara, saya percaya ketika engkau beribadah dengan bersungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kekuatan buat saudara. Itu adalah janji Tuhan. Dan yang terakhir saudara, saudara hiduplah selalu dekat kepada Tuhan. Karena apa saudara? Ketika engkau hidup dekat kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, di dalam kitab Mazmur 22 ayat yang ke-19, Daud disingkapkan oleh Tuhan bagaimana dia dapat merasakan penderitaan Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Saudara, saya mau berkata, ketika Yesus sedang menanggung dosa seluruh umat manusia, Bapa telah meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus berkata, janganlah jauh daripadaku. Saudara, Yesus dapat merasakan begitu beratnya saudara, ketika dia sedang menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib. Sehingga dia berdoa, dia berkata, Tuhan janganlah engkau jauh daripadaku. Saudara, saya mau berkata kepada saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah engkau hidup jauh daripada Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin hari-hari ini kondisimu sedang terpuruk, saudara, saya mau berkata, jangan engkau hidup jauh daripada Tuhan. Tetapi engkau semakin lebih dekat lagi, bahkan engkau akan semakin melekat kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara mendapatkan kekuatan senantiasa di dalam hidupmu. Tuhan Yesus sendiri pun, dia nggak bisa hidup jauh daripada Bapa. Makanya Yesus selalu berdoa. Di dalam Markus 1 ayat 35 di sana dikatakan, pagi-pagi benar Yesus bangun, pergi keluar, dan berdoa. Saudara, itu menggambarkan bahwa Yesus tidak bisa hidup jauh daripada Bapa, tetapi dia selalu ingin dekat kepada Bapanya. Dia mencari wajah Bapa setiap hari, setiap pagi, bahkan pagi-pagi benar saudara. Itu berbicara bahwa Yesus selalu memprioritaskan waktunya untuk dia hidup dekat kepada Bapa. Supaya apa? Ketika dia dekat kepada Bapa, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga Yesus mampu melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya. Saudara, pagi hari ini
Saya juga mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hidupmu selalu dekat kepada Tuhan, supaya engkau mendapat kekuatan yang baru. Saudara, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pagi hari ini, tetapi saudara, saya ingin mengingatkan kembali. Saudara, ada 4 hal yang saudara harus lakukan. Yang pertama, saudara harus berdiam diri, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara terus mengandalkan hidup percaya. Percaya saudara kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, saudara tetap mempersilahkan Tuhan yang menuntun dan memimpin hidupmu. Dan yang keempat, saudara hidup dekat kepada Tuhan. Bahkan kau lebih dekat daripada pribadi yang kau kasihi. Tuhan lebih lagi rindu supaya saudara terus dekat kepada Dia. Dan saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita kembali menyembah Tuhan saat ini. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, saudara. Engkau ada bersamaku. Saudara, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ingin, selalu berada dekat dengan setiap kita, saudara. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mau supaya saudara tetap mendapatkan kekuatan yang baru, supaya saudara mampu di dalam perjalanan kehidupan rohanimu, engkau tidak menjadi lelah dan engkau tidak menjadi letih, tetapi engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita sembah Dia, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, saudara, sebagai doamu di hadapan Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Engkau mampu, saudara. Engkau mampu melewati semua di dalam setiap musim hidupmu. Berkenan haleluya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Di akhir daripada ibadah kami, Tuhan ajar kami untuk kami tetap percaya kalau dahulu Tuhan pernah menolong di dalam setiap kehidupan kami. Maka sampai hari ini pun kami percaya bahwa Tuhan Engkau tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dahulu Tuhan Engkau sanggup menolong, maka hari ini kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semua segala hormat, kemuliaan, rasa syukur kami kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pribadi satu-satunya yang sanggup memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu untuk engkau menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami semua umat-Mu akan menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, kasih, perlindungan, penyertaan yang daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan pagi hari ini, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.